naik sepeda motor tuh harus fokus, nggak boleh sholawat, nggak boleh zikir. Nah buat biasa kan sambil zikiran kok iki aliran apa meneh ora masuk karo zikiran, ya terserah gitu ya. Artinya membuat biosaka itu kerja kalau bisa dilakukan dengan asik ya boleh-boleh saja, sambil ngerokok dangdut ya boleh, sambil ngobrol ya boleh. Tapi alangkah baiknya kalau setiap apa yang kita lakukan itu kita niatkan ibadah, gitu loh. Ibadah yang paling bagus adalah kita, yang paling ringan dan bagus itu berzikir misalnya. Berarti buat biasakan sambil berzikir ya monggo-monggo saja, gitu loh. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan klene. Tapi yang jelas jenengan mantep ketika saya nyangkul karo sambil sholawatan, karo sambil zikir kok rojoe ayem, ora cepet kesel gitu ya. Itu ada kaitan dengan psikologinya kita. Kita nggak tahu Tuhan itu bagaimana. Allah itu bentuknya yang kaya apa neng dinggone. Tapi kita yakin mantep Tuhan itu ada, Allah itu nyata. Lewat apa? Kita bisa merasakan banyak hal yang tidak bisa kita jangkau, yang tidak mungkin kok itu nyata gitu ya. Wis nggak usah dipikirkan. Daun terbentuk, daun nyerap unsur hara dari tanah, harusnya rasanya semua kan sama. Tapi kenapa yang diserap dari tanah tumbuh di tempat yang sama rasanya beda-beda? Hanya karena bentuk daunnya. Oh karena ini godongnya gede, buahnya gede. Enggak. Godong jati gede, buahnya ora enek gitu kan? Jadi banyak hal yang sebenarnya logika kita itu terbatas. Tapi Allah menciptakan alam semesta ini tanpa batas, atau tidak mungkin akan tercapai dengan hanya pikiran kita. Jadi saya mohon izin, apa yang saya lakukan hari ini tidak bermain-main lagi. Seperti awal mula munculnya biosaka, yang muncul dari seorang petani yang tiba-tiba pokoknya ngeremet-ngeremet godong terus disemprotno apik gitu. Sehingga biosaka itu seolah-olah adalah ditemukan secara tidak sengaja, gitu. Kemudian nyebar ke berbagai wilayah. Padahal maksud saya, niat saya saat itu, saya bermaksud untuk tidak mendahului para ahli, para peneliti. Saya bermaksud untuk tidak lancang, agar itu diteliti, agar itu dianalisis sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Tidak perlu saya, maksud saya begitu saat itu. Mosok testimoni ribuan petani karena tidak ada tulisan petunjuknya dianggap itu klenik, padahal nyoto. Nah ini kasus yang terjadi di biosaka. Tapi karena biosaka itu sudah dibuktikan petani, meskipun tidak ketemu saya, meskipun cabenya akhirnya daunnya pecah-pecah Pak, tapi saya yakin dengan begitu jenengan jadi percaya. Kok geremetan suket disemprot ini kok jadi ini begini gitu Pak ya? Apa ya tidak mungkin Pak. Biosaka sederhana, hanya dari segenggam rumput. Ada Pak contoh rumputnya? Boleh minta segenggam rumput yang udah dicari? Segenggam rumput itu bisa untuk 3-5 hektar kalau petani pemula yang buat dan benar caranya. Tapi kalau saya yang buat, satu genggam itu bisa jadi 10-15 hektar. Karena itu bukan pupuk. Jadi nek mangan kudu akeh to Pak. Tapi nek hiburan kan nggak kudu tekan. Misalnya pengen delok Australia atau Eropa, jenengan nggak perlu datang ke Eropa toh, tinggal melihat melalui TV, tinggal lihat melalui YouTube, sudah bisa membayangkan Eropa toh. Iya, itu sudah jadi hiburan Pak. Artinya ya, untuk bagaimana kalau untuk melakukan kalau untuk mengimajinasi saja, sudut dunia manapun bisa kita tempuh saat ini juga.
Teori apapun bisa kita tulis. Orang yang sekolah, orang yang pinter, orang yang bisa menulis, kalau dia hobi menulis pasti bisa membuat tulisan. Tapi masalahnya tidak semua orang yang menulis itu ngelakoni, Pak. Artinya ahli teori belum tentu memahami apa yang dia tulis. Profesornya yo sebenarnya mereka yang sudah mengalami. Karena profesor itu dari kata profesional, bukan? Profesional itu artinya apa? Sudah pernah melakukan toh? Bukan hanya yang sudah menulis toh? Iya. Bedanya pengalaman panjangan nggak ditulis, Mbak. Kalau itu ditulis kan mungkin menjadi inspirasi gitu toh. Buktinya permasalahan yang diberikan Pak Munarsyid dijawab sama jenengan. Saya nggak perlu. Jadi jenengan nanti jangan kecewa. Jenengan juga tidak boleh ketergantungan. Karena sebenarnya masalah jenengan bisa diselesaikan oleh jenengan sendiri. Yaitu tadi dengan apa? Dengan kita mampu untuk berpikir jernih. Orang nyepelek nih ngoten bae. Kadang-kadang hal gampang kita sepelekan, ternyata numpuk-numpuk jadinya nggak gampang. Tadinya sing disepelek nih malah nyilakane, banyak itu. Sederhana, Pak. Ini contoh ya, tapi ini bahannya belum diseleksi. Biosaka itu sebenarnya hanya simpel dibuat dari segenggam. Sakmi ini tok. Tapi ini bukan pupuk. Nah, ini bahannya tidak direkomendasi karena yang paling tak rekomendasi itu rumput. Nah, ini kitolak misalnya. Terus, nah ini ada dua jenis tanaman. Pak, tanaman ini ada yang ditanam? Nggak ada. Ini kitolak mungkin bisa tumbuh di batu. Yang ini tumbuh di mana saja, ada di pinggir jalan, di dekat sawah, di samping sungai, macam-macam ada ya. Dia tumbuh subur enggak? Dipupuk enggak? Enggak. Ilmunya orang Jawa dulu sebelum ada sekolah, ilmunya apa? Niteni. Niteni itu apa? Ngemati. Apa yang dimati? Kiwa tengen gitu ya. Itu Iqra. Rasulullah pertama yang diturunkan ayatnya apa? Iqra. Bacalah. Baca apa? Baca Al-Quran. Baca apa? Nah, Al-Quran itu ayatnya baru satu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu toh. Bacalah. Gatekno kalam apa yang Allah ciptakan. Pak, kalau di gurun Iqra itu ngemati nopo? Pasir, kurma, batu, gunung batu, unta, paling domba gitu ya. Nek di sini Pak Iqra sembarang-barang bingah enek loh Pak. Rumput depan ada. Semua hidup. Harusnya kita Iqra-nya jauh lebih tajam. Ini rumput tumbuh subur enggak? Subur. Berarti ini terpenuhi unsur haranya enggak? Unsur hara itu adalah bahasa yang simpelnya pupuk. Berarti tanaman rumput ini pupuknya terpenuhi enggak? Menurut rumput ini berarti tanah itu subur enggak? Subur. Rumput berapa banyak jenis? Kalau di sawah? Banyak banget. Subur semua? Kalau nanam tadi nggak dipupuk, kok dia nggak mau tumbuh? Padahal rumputnya banyak, bukan hanya satu jenis. Ada puluhan macam jenis rumput, tumbuhnya subur. Berarti menurut rumput tanahnya nggak masalah toh? Tapi ketika padinya nggak tumbuh, kok panjenengan tuduh masa tanahnya tidak subur. Ketika padi tumbuh, terus rumput tumbuh, padinya menguning, yang jenengan tuduh mesti rumputnya, ya toh, rumputnya ganggu padi. Kalau padinya nggak dipupuk, rumputnya tetap tumbuh subur.
Kalau padinya dipupuk, rumputnya subur, padinya nggak subur, jenengan udah rumput ngerebut pupuk, gitu ya. Iya.